Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dwi Swartini Channel. Kali ini kita akan membahas tentang evolusi, materi kelas 12 SMA di semester 2, khususnya tentang hukum Hardy-Weinberg. Apa yang kalian ketahui tentang hukum Hardy-Weinberg? Ya, hukum Hardy-Weinberg atau dikenal dengan hukum kesetimbangan genetik. Hukum kesetimbangan genetik ini diperkenalkan oleh Harold Hardy dan William Weinberg. Harold Hardy ini adalah seorang ahli matematika Inggris dan William Weinberg ini adalah seorang dokter dari Jerman. Keduanya melakukan penelitian tentang frekuensi gen dalam suatu populasi. Hasil penelitiannya berupa sebuah hukum Hardy-Weinberg yang menyatakan bahwa frekuensi alel dan genotip pada suatu populasi akan konstan dari generasi ke generasi. Tentu, hukum kesetimbangan genetik ini ada syarat-syaratnya ya. Nah, adapun syarat-syaratnya adalah, ya, sebelum kita membahas tentang syarat-syarat berlakunya hukum Hardy-Weinberg ini, silahkan tekan tombol like, komen, subscribe, dan tekan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi untuk video-video saya berikutnya. Baik, ini adalah syarat berlakunya hukum Hardy-Weinberg. Syarat berlakunya hukum Hardy-Weinberg adalah jumlah populasi makhluk hidup itu harus besar. Ya. Kemudian perkawinan terjadi secara acak atau secara random. Kemudian dia juga harus memiliki viabilitas dan fertilitas yang sama. Yang ketiga, tidak terjadi mutasi. Kemudian yang keempat, tidak terjadi migrasi, baik itu imigrasi maupun emigrasi, dan juga tidak terjadi seleksi alam. Ini adalah syarat berlakunya hukum Hardy-Weinberg. Nah, bagaimana rumus matematikanya? Untuk mengetahui hukum Hardy-Weinberg ini, ada persamaan matematis yaitu di mana P plus Q sama dengan 1. Kemudian bila P plus Q ini dikuadratkan, maka menghasilkan persamaan P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1. Berikut ini adalah keterangan dari rumus persamaan matematik ini. P adalah frekuensi gen dominan. Q adalah frekuensi gen resesif. P kuadrat adalah frekuensi alel homozigot dominan, misalnya A besar A besar, B besar B besar. PQ adalah frekuensi alel heterozigot. A besar A kecil, B besar B kecil, contohnya ya. Nah, ini notasinya adalah 2PQ. Kemudian Q kuadrat adalah frekuensi alel yang homozigot resesif, yaitu A kecil atau B kecil. Selanjutnya, bagaimana penerapan dari hukum Hardy-Weinberg ini? Secara teoritis ya, misalnya contoh soal berikut. Dalam sebuah kota yang berpenduduk 10.000 orang, terdapat 36 orang yang menderita albino. Sifat albino dikendalikan oleh gen resesif. Di sini A kecil ya. Berapakah jumlah orang normal karier atau pembawa sifat albino? Ya, mari kita selesaikan soal ini. Penyelesaiannya adalah andai ya, atau misalnya gen P sama dengan A ya, P besar sama dengan A besar. Jadi A besar ini adalah gen untuk orang normal, sedangkan gen Q atau A resesif ini ya adalah untuk orang albino. Orang normal akan bergenotip P kuadrat atau P besar. Maka untuk orang normal itu bergenotip A besar. Lalu orang pembawa sifat albino akan bergenotip 2PQ. Ini sesuai dengan rumus tadi ya, yaitu genotipnya A besar A kecil. Untuk orang albino, maka bergenotip Q kuadrat atau Kiki atau A kecil. Orang yang menderita albino, maka bergenotip Q kuadrat atau Kiki. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita akan menghitung dulu untuk persamaan P plus Q sama dengan 1.
Kita harus mencari dulu untuk frekuensi gen Q. Bila diketahui 36 orang dalam 10.000 penduduk, maka Q adalah akar 36 per 10.000. Akar 36 per 10.000 adalah 0,06. Ketika kita sudah mendapatkan frekuensi gen Q, ya, kita tinggal mencari untuk frekuensi gen P. Ya. P berarti rumusnya 1 minus Q. Ya. Yaitu 1 minus 0,06. Maka didapatkan P yaitu 0,94. Nah, frekuensi gen P adalah 0,94, kemudian frekuensi gen Q adalah 0,06. Lalu, berapa jumlah orang karier albino? Ya, kita akan hitung. Orang yang karier albino itu berfrekuensi 2 PQ. Ya. Maka, 2 kali 0,94, ini adalah gen P, dikali 0,06 hasilnya adalah 0,1128 ya. Nah, jumlah orang karier atau pembawa sifat albino adalah 0,1128 kali 10.000 penduduk. Hasilnya adalah 1.128 orang. Ini untuk orang karier. Selanjutnya, dapatkah kalian menghitung jumlah orang normal homozigot? Ya, tentu kalian pasti bisa. Ya, karena untuk orang normal homozigot itu adalah berfrekuensi P kuadrat. Ya. Jadi 0,94 ini dikuadratkan. Kemudian dikali 10.000 penduduk. Ya, sehingga kita akan mengetahui jumlah orang yang normal homozigot. Selanjutnya, bagaimana cara mengetahui atau menghitung frekuensi gen yang terangkai X kromosom, misalnya pada buta warna dan hemofilia? Baik, kita akan lihat contoh soal berikut ini. Dalam sebuah kota diketahui terdapat 6% laki-laki menderita buta warna merah hijau. Pertanyaannya A, berapa frekuensi wanita normal? B, berapa frekuensi wanita buta warna? Kita akan lihat ya penyelesaiannya berikut ini. Frekuensi gen buta warna atau color blind, ya, notasinya adalah C kecil, jadi frekuensinya adalah Q, yaitu 0,06 ya, karena 6%. Kemudian frekuensi gen normal atau C besar, atau dalam hal ini adalah P, maka P ini didapat dari 1 min Q, yaitu 1 min 0,06, hasilnya adalah 0,94. Frekuensi wanita normal adalah XC besar ya, dan XC besar, XC kecil. Ini adalah yang heterozigot atau dikenal dengan wanita karier. Gitu ya. Kalau ini benar-benar normal homozigot, kalau ini adalah normal karier. Maka wanita normal, karena ini tidak ditanyakan normalnya homozigot atau heterozigot, maka rumusnya adalah P kuadrat dan 2PQ. Untuk menghitung jumlah wanita normal, maka untuk yang P kuadrat ini kita tinggal memasukkan angka P-nya di sini. 0,94 dikuadratkan ditambah 2 kali. Kan ini 2 PQ ya, 2 kali 0,94 dikali 0,06. Hasilnya adalah 0,9964. Ini adalah frekuensi wanita normal. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan B, berapa frekuensi wanita buta warna? Maka frekuensi wanita buta warna atau alel homozigot resesif ini adalah berfrekuensi Q kuadrat. Kita tinggal memasukkan angkanya yaitu 0,06 dikuadratkan, hasilnya adalah 0,0036. Selanjutnya, ini adalah latihan soal. Tantangan untuk kalian untuk memahami hukum Hardy-Weinberg. Soal 1. Dalam sebuah kota diketahui terdapat 9% wanita menderita buta warna merah hijau. A. Berapa frekuensi gen normal dan buta warna? B. Berapa frekuensi wanita karier buta warna? Dan C. Berapa frekuensi wanita buta warna? Soal yang kedua,
Diketahui terdapat 16% orang tidak dapat merasakan pahitnya kertas PTC atau dikenal dengan non-PTC. Ini adalah resesif ya. PTC itu adalah phenylthiocarbamate atau kertas PTC ya. Ini kertas rasanya pahit gitu. Nah, orang yang tidak dapat merasakan pahit itu adalah non-PTC, G-nya adalah resesif. Sedangkan orang yang dapat merasakan pahit adalah PTC. Pertanyaannya adalah, tentukan frekuensi gen PTC. Ya, di sini adalah B notasinya dan non-PTC. B, tentukan perbandingan genotip T besar T besar, T besar T kecil, dan T kecil T kecil. Ingat ya, untuk PTC ini adalah tidak terpaut sek kromosom X, sedangkan untuk pertanyaan 1 ini ya, ini adalah terpaut sek kromosom X. Perlu diingat, untuk menyelesaikan soal 1 ini, yang diketahui adalah wanita, ya 9% wanita. Kalian harus ingat bahwa wanita ini memiliki 2 kromosom X, ya, sedangkan pada laki-laki hanya memiliki 1 kromosom X. Sehingga persamaannya akan berbeda ya. P plus Q sama dengan 1 itu untuk pria. Sedangkan bila diketahui 9% wanita di sini, maka ini adalah berfrekuensi Q kuadrat. Karena wanita memiliki 2 kromosom X. Maka kalian harus mencari dulu frekuensi gen Q dulu. Baru nanti setelah didapatkan frekuensi gen Q, kalian akan memperoleh berapa frekuensi gen P. Demikian soal tantangan untuk kalian. Selamat berlatih. Dan bila video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa tekan tombol like, komen, subscribe bagi yang belum subscribe, dan tekan loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi untuk video-video pembelajaran berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya.